Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali tutorial pemrograman Visual 2 di mana tutorial sebelumnya sudah membahas tentang prosedur edit ya di tutorial terakhir atau tutorial yang ke-6. Kali ini kita masuk tutorial yang ke-7, yaitu membahas materi tentang prosedur cari atau prosedur search data ya, prosedur pencarian data ya. Nah, prosedur pencarian data ya di dalam project VB2 ya, kalau sudah kalian buka ya, di form mahasiswa khususnya ya, prosedur pencarian data itu dilakukan ya dengan memanfaatkan objek button juga, yaitu button cari ya atau tombol cari ya, dimana nantinya data yang akan kita cari tinggal kita inputkan kata kuncinya ya pada text box ya di samping tombol cari tersebut, kemudian langsung kita klik ya tombol carinya ya, maka data yang akan kita cari akan langsung ditampilkan pada list view, dan hanya data yang kita cari yang akan ditampilkan pada list view ya. Baik, langsung saja mungkin untuk prosedur pencarian data yang akan kita inputkan di dalam button cari ya. Double klik tombol carinya atau button carinya. Nah, selanjutnya kita akan sisipkan perintah ya, prosedur untuk pencarian data ya. Baik, dimulai dengan if btn cari titik teks sama dengan cari dan btn cari titik teks sama dengan cari data. Oke. Nah, selanjutnya txt input nama titik read only sama dengan false. Nah, kemudian txt input nama titik focus. Selanjutnya else if txt input nama titik teks sama dengan titik 2 dan ms debug inputkan kata kunci pencarian. Oke, informasi. Nah, selanjutnya else. Oke. Dim koneksi as new polydb connection, kemudian cn titik open, cmd titik command text sama dengan select bintang from mahasiswa, where nama sama dengan like, ketik 1 kemudian simbol persen, ketik 2 kemudian simbol dan underscore, replace txt input nama titik teks koma ketik 2 ketik 1 ketik 2 koma ketik 2 ketik 2 tutup kurung simbol dan ketik 2 simbol persen ketik 1 ketik 2. Oke. Nah, selanjutnya rd sama dengan cmd titik execute reader ya, lv mhs titik items titik clear, dim isi as list view item, if rd titik has row sama dengan true, then while rd titik read
isi sama dengan new list view item. Bukan new list view item. Isi sama dengan lvmhs ya, karena untuk pencarian ya. Items titik add, kemudian buka kurung rd, buka kurung kembali 0, buka kurung tutup kurung ya. Nah, with isi ya. Selanjutnya for text as integer sama dengan 1 to rd titik fill count kurang 1 dan enter. Selanjutnya titik sub items titik add ya, buka kurung if, buka kurung kembali is db0, buka kurung kembali rd, buka kurung x, tutup kurung koma ketik 2 koma rd, buka kurung x, tutup kurung 3 kali. Nah, selanjutnya next spasi x. Nah, kemudian setelah end while ya, di bawah end while cn titik close. Oke. Nah, selanjutnya di bawah cn titik close ya, sebelum end if maka else terlebih dahulu. Baik, kemudian setelah else cn titik close, kemudian msg box data tidak ada atau tidak ditemukan ya, koma sama informasi. Selanjutnya call tampil call bersih. Selanjutnya txt input nama titik read only sama dengan false, sama dengan true ya. Tadi sudah dibuat false, nah sekarang menjadi true. Kemudian txt input nama titik clear. Selanjutnya txt input nama titik fokus ya, fokus ya. Nah, selanjutnya btn cari titik teks sama dengan cari. Oke. Baik, inilah prosedur untuk pencarian data ya, atau untuk search data ya. Baik, adapun prosedur ya pencarian data yang kita lakukan pada btn cari ya, dimulai dengan if btn cari titik teks sama dengan cari ya. Jika teks pada tombol cari itu adalah cari ya, dengan huruf C nya huruf besar ya, sesuai dengan di desainnya ya, desain kembali ya, huruf C nya di sini huruf besar ya. Nah, maka ya, then itu maka ya, maka teks pada button cari tersebut akan berubah menjadi cari data ya. Kemudian text box input nama read only sama dengan false, berarti read only-nya kita hilangkan ya, atau dihilangkan ya, sehingga nanti bisa diinputkan ya, pada text box input nama tersebut bisa diinputkan data. Selanjutnya txt input nama titik fokus ya, maka kursor berada pada text box input nama. Nah, else if ya, txt input nama titik teks sama dengan ketik 2. Nah, jika text box input nama itu masih kosong atau belum diisi data, kemudian kita klik tombol cari atau cari datanya, maka akan muncul pesan inputkan kata kunci pencarian ya. Jadi harus diinputkan dulu kata kunci pencarian.
Oke. Nah, selanjutnya else ya, dim koneksi, ini membuat koneksi baru. Kemudian cmd command text sama dengan select bintang from mahasiswa ya. Jadi ini perintah intinya, yaitu tampilkan seluruh data pada form mahasiswa di mana ya field nama ya field nama yang ada pada atau isi pada field nama yang ada di dalam tabel itu adalah sesuai dengan isi yang diinputkan pada text box input nama. Oke. Nah, selanjutnya RD sama dengan cmd titik execute reader. Ya, jadi pembacaan data akan dilakukan pada list view ya, dimana selanjutnya list view mahasiswa item-itemnya clear yaitu dikosongkan. Selanjutnya kita buat variabel baru dengan nama isi untuk penginputan item baru pada list view ya. Nah, jika data terbaca ya, data yang kita cari ya atau yang kita inputkan di dalam text box input nama itu terbaca ya, maka ya isi tersebut ya akan melakukan penginputan data pada list view mahasiswa ya, dimulai dengan data pertama gitu ya. 0 ini menunjukkan data pertama karena 0 itu adalah angka indeks ya dari list view tersebut ya. Jadi 0 adalah data pertama ya. Nah, selanjutnya kita buat variabel ya for x as integer ya. Jadi for next ini adalah perulangan ya. Jika datanya nanti hanya satu, maka data yang hanya satu itu akan ditampilkan. Tapi jika datanya lebih dari satu, maka data tersebut akan terus ditampilkan atau seluruh data akan ditampilkan ya. Itu fungsi ya perulangan for next ini ya. Baik, selanjutnya and while dan cn titik close ya, koneksi akan ditutup. Nah, kemudian else ya, else itu selain itu ya, jika yang kita inputkan itu tidak terbaca atau datanya tidak ada, maka koneksi akan ditutup dan kemudian akan muncul pesan data tidak ada ya, berarti data pencarian yang kita inputkan itu tidak ada ya. Selanjutnya dipanggil prosedur tampil, kemudian dipanggil prosedur bersih, dan text box input nama read only-nya kembali true ya, berarti kembali tidak dapat diakses ya. Kemudian text box input nama clear, berarti akan dibersihkan ya isi text boxnya. Kemudian text box input nama titik fokus ya, berarti kursor ada berada pada text box input nama. Kemudian button cari titik teks ya, teks pada button cari itu akan kembali menjadi cari. Oke. Baik, inilah prosedur pencarian data yang kita inputkan pada button cari atau button cari. Baik, untuk hasilnya langsung saja kita eksekusi ya untuk melihat hasilnya. Oke, baik. Login di sini. Klik data mahasiswa. Oke. Nah, baik. Karena di sini di dalam list view hanya ada satu data ya, maka pertama saya akan tambahkan dulu data ya agar data lebih dari satu ya. Oke. 020 234 namanya Abdullah, kemudian alamatnya misalnya Medan. Selanjutnya untuk tanggal lahir tahunnya yang saya ubah, kemudian jurusannya SI, semesternya semester 4 ya, kemudian nomor telepon saya isi saja. Oke, kemudian saya simpan. Oke, maka di sini sudah ada dua data ya. Nah, baik, saya akan cari salah satu data yang melalui tombol pencarian ya. Maka untuk
melakukan pencarian dengan menggunakan tombol cari, klik tombol carinya. Nah, selanjutnya tombol cari akan berubah menjadi cari data, ya. Nah, kemudian kursor akan berada pada text box, ya, di bawah input nama mahasiswa, ya. Kemudian text box input nama mahasiswa juga bisa kita akses. Di sini tinggal kita inputkan kata kunci pencarian untuk nama mahasiswa, ya. Misalnya di sini untuk namanya kan ada dua, salah satu saya ambil yaitu Abdullah, ya. Saya ketik ABD saja, nah, ya, karena ini hanya kata kunci saja, ya. Jadi ya, data yang ada di dalam tabel yang memiliki kesamaan dengan kata kunci yang saya ketikkan itu nanti yang akan ditampilkan, ya. Saya klik tombol cari data. Nah, maka di sini lihat data pada list view hanya data Abdullah yang ditampilkan karena data dengan nama Abdullah ini adalah data yang sesuai dengan kata kunci pencarian yang saya inputkan. Oke. Baik, begitu juga dengan data yang lain, ya. Misalnya kalian inputkan data lain yang ada di dalam tabel kalian, maka data tersebutlah nantinya yang akan ditampilkan. Hanya data yang akan dicari saja. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika datanya tidak ada, ya? Misalnya ini saya ubah yang menjadi MHD, ya, atau MHS. MHS itu kan tidak ada. Saya klik cari data, akan muncul pesan nanti data tidak ada, ya. Kemudian klik OK saja, maka akan dikembalikan ke tampilan awalnya. Oke. Baik, jadi itu saja prosedur untuk pencarian data yang dilakukan pada tombol cari atau button cari, ya. Dengan demikian prosedur untuk pencarian data selesai, ya. Baik, saya cukupkan, ya, untuk tutorial prosedur pencarian data kali ini, ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.